Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, saat umat muslim sedang ditimpa perang saudara yang mengakibatkan kematian ratusan ribu jiwa pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul kelompok Khawarij yang selain menebar teror kepada seluruh penduduk juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah. Hingga akhirnya meletuslah perang Nahrawan antara Sayyidina Ali dan kaum Khawarij. Berawal dari perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah dari Bani Umayyah, di mana perang tersebut diakhiri dengan arbitras atau perundingan. Namun, sebagian pasukan Sayyidina Ali memutuskan untuk keluar dari barisan Sayyidina Ali. Mereka menganggap Sayyidina Ali telah melakukan kesalahan dengan menerima perundingan tersebut. Menurutnya, putusannya hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Usai peristiwa tahkim atau perundingan, solidaritas penduduk Irak mulai retak. Sebagian orang menyetujui praktik tahkim tersebut sebagai langkah yang bijak. Namun sebagian yang lain justru menilainya sebagai aib yang fatal karena dianggap telah mengambil keputusan dari selain Allah. Kelompok yang tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali inilah yang dikenal dengan kaum Khawarij. Pada hari itu hasil perundingan keluar, dan hasil perundingan ini memutuskan Sayyidina Ali untuk mundur dari jabatan Khalifah dan Muawiyah untuk mundur dari jabatan gubernur. Pihak Sayyidina Ali nampaknya kurang setuju dengan keputusan itu. Alhasil konflik tidak mereda. Sayyidina Ali meninstruksikan pasukannya untuk kembali berperang melawan Muawiyah. Namun hanya sebagian saja yang mengikuti instruksi tersebut. Sebagian lagi, yaitu kaum Khawarij, menolak ajakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, kaum Khawarij berkumpul di rumah Zaid bin Husain dan memilih Abdullah bin Wahab sebagai pemimpin mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengatur keadaan politik dan strategi militernya. Setelah peristiwa tahkim atau perundingan, mereka tidak memperbolehkan diri tinggal di Kufah, daerah pemerintahan Khalifah. Mereka memutuskan untuk hijrah ke Madain. Namun sebagian dari mereka menilai bahwa hijrah ke Madain bukan hal yang baik karena kehadiran Sayyidina Ali di sana. Oleh karena itu, mereka memilih Nahrawan sebagai tempat hijrah bagi mereka. Khawarij ini melakukan pemberontakan, menyatakan permusuhan terhadap umat Islam, dan menyebar ketakutan ke seluruh penduduk. Mereka menyatakan siapa saja yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka ia telah kafir. Khawarij ini sangat banyak berbuat dosa, dan mereka telah membunuh orang-orang dalam jumlah yang tidak sedikit. Di antaranya adalah Abdullah bin Khabab bin Arad yang merupakan ayahanda dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tak segan membunuh Abdullah bin Khabab bin Al-Arad dengan menyembelihnya dan istrinya yang sedang mengandung. Kabar kejahatan Khawarij ini pun sampai ke telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Sayyidina Ali mengutus Al-Harith bin Murrah kepada mereka. Sayyidina Ali berpesan kepadanya, "Bawalah kepadaku informasi tentang keadaan mereka. Bawalah keterangan kepadaku tentang kondisi mereka dan tuliskanlah semua itu dengan jelas kepadaku." Ketika Al-Harith datang menemui mereka, mereka langsung membunuhnya tanpa basa-basi lagi. Berita terbunuhnya Al-Harith pun sampai di telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dengan sigap, pasukan Sayyidina Ali yang awalnya hendak pergi ke Syam untuk memerangi Muawiyah lagi, segera langsung mengurungkan niatnya untuk pergi ke Syam. Sayyidina Ali beserta pasukannya lantas pergi ke Nahrawan. Ibnu Katsir berkata, Sayyidina Ali berjalan melewati wilayah Al-Anbar. Beliau mengutus satu detasemen ke depan yang dipimpin oleh Qais bin Sa'ad. Beliau memerintahkan agar mendatangi Al-Madain dan bertemu dengan wakil beliau di sana, yaitu Sa'ad bin Mas'ud, dan bergabung bersama pasukan Al-Madain. Orang-orang bergabung bersama pasukan Sayyidina Ali di sana. Kemudian beliau mengirim seorang utusan kepada kaum Khawarij. Pesan Sayyidina Ali itu berisi,
serahkan para pembunuh rekan-rekan kami untuk dikisos. Bila itu kalian laksanakan, maka kami akan membiarkan kalian dan kami akan berangkat ke Syam meninggalkan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki hati kalian dan mengembalikan kalian kepada kebaikan yang dahulu kalian berada di atasnya. Lalu kemudian kaum Khawarij mengirim utusannya kepada Sayyidina Ali. Mereka menyampaikan bahwa kami semua yang telah membunuh rekan-rekan kalian semua. Mendengar hal itu, Sayyidina Ali menginstruksikan kepada para pasukannya untuk tidak memulai perang. Beliau selalu mengajak kaum Khawarij untuk kembali ke jalan yang benar. Bila mana mereka mau kembali ke jalan yang benar, Sayyidina Ali menjamin keamanan baginya. Abu Ayyub Al-Ansari mengibarkan bendera tanda aman bagi pasukan Khawarij. Sayyidina Ali menawarkan kepada mereka, barang siapa yang bernaung di bawah bendera ini, maka ia akan aman. Barang siapa kembali ke Kufah dan ke Al-Madain, maka ia akan aman. Kami tidak ingin menumpahkan darah kalian kecuali orang-orang yang telah membunuh rekan kami. Sebagian besar dari mereka memilih mau untuk kembali. Namun sebagian lagi memilih untuk berperang melawan Sayyidina Ali. Jumlah pasukan Khawarij pada saat itu sekitar 4.000 orang. Yang tetap bertahan untuk berperang hanya sekitaran 1.000 orang saja. Sementara pasukan Sayyidina Ali berjumlah sekitar 12.000 orang. Akhirnya perang pun pecah. Kaum Khawarij lantas menyerbu pasukan Sayyidina Ali. Lalu pasukan berkuda Sayyidina Ali maju dengan di-backing pasukan infanteri dan kemudian pasukan pemanah mengambil tempat di belakangnya pasukan berkuda. Sayyidina Ali berkata, "Tahanlah." Hingga merekalah yang memulai duluan. Pasukan Khawarij maju dengan membelah pasukan berkuda Sayyidina Ali. Hingga pasukan berkuda Sayyidina Ali terbelah menjadi dua. Sebagian ke kiri dan sebagian lagi ke kanan. Ketika mereka berhasil membelah pasukan berkuda Sayyidina Ali, mereka pun disambut oleh pasukan pemanah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pasukan pemanah itu pun langsung menghujani wajah-wajah pasukan kaum Khawarij. Lalu kemudian pasukan berkuda yang sebelumnya terbelah kembali ke dalam barisan dan mengurung pasukan Khawarij dari sisi kanan dan kiri. Kemudian pasukan infanteri maju dengan pedang dan tombak-tombak mereka. Situasi mencekam bagi pasukan Khawarij. Mereka semua akhirnya tewas, termasuk pemimpin mereka Abdullah bin Wahab. Kuda-kuda yang ikut dalam memerangi kebatilan pun ikut menginjak-injak tubuh kaum Khawarij. Dilaporkan pada saat itu hanya berjumlah 7 orang saja yang gugur dalam pertempuran tersebut dari pihak Sayyidina Ali. Sementara itu Sayyidina Ali berjalan di antara korban-korban yang tewas sembari berkata, "Celakalah kalian, kalian telah dibinasakan oleh yang menipu kalian." Orang-orang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang telah menipu mereka?" Sayyidina Ali menjawab, "Ialah setan dan jiwa yang selalu menyuruh berbuat jahat. Mereka telah ditipu oleh angan-angan dan terlihat indah oleh mereka perbuatan maksiat dan membisiki mereka seolah mereka telah menang." Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan mengumpulkan orang-orang yang terluka dari mereka. Ternyata jumlahnya 400 orang. Sayyidina Ali menyerahkan mereka kepada kabilah-kabilah mereka untuk diobati. Kurang dari 10 pasukan Khawarij berhasil melarikan diri, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Muljam, orang yang telah membunuh Sayyidina Ali setelah perang Nahrawan. Meski begitu, jumlah yang sedikit itu masih menjadi ancaman bagi umat muslim. Mereka yang selamat dari peperangan terus melakukan gerakan-gerakan bawah tanah hingga Sayyidina Ali pun berhasil mereka bunuh. Bahkan di era Bani Umayyah pun masih banyak melakukan keonaran dan pemberontakan. Semoga dari kisah tersebut dapat menjadi pelajaran bagi sahabat soleh beriman untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Wallahu a'lam bishawab.